Ba'alwi itu keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyarankan kepada pemerintah, dipatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus dipatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Sekarang sudah dengar gak orang-orang yang suka ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak kan? Dia ngaku-ngaku cucu Nabi, dia ngaku-ngaku anak keturunanku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku padahal dia bukan anak keturunan. Jadi begini Pak, kalau dia ngaku anak keturunan Nabi, sebetulnya dia bukan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Dia cuma ngaku-ngaku saja. Tapi mengapa orang mengaku anak Nabi? Karena dia berharap mendapatkan privilege. Makanya hari ini saya ingin tegaskan bahwasanya siapapun orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, dia telah menistakan ajaran agama Islam ini, dan dia telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya berharap mulai hari ini sampai yang akan datang, kalau ada lagi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Orang nggak ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu. Nah di sini kebetulan ada Kapolres nih, masya Allah. Dari awal ikut ngaji, bagus gak? Bagus gak? Nah saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah nasab Ba'alwi, tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap, betul. Takbir. Habib Rizik Syihab menyatakan, tangkap semua begal-begal nasab. Istilahnya, dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami-kami, awas berbalik, awas berbalik. Habib Rizik kemudian mengatakan sama Bahar Smith, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya. Mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih Pak. Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA, buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang kata-katanya berbalik. Maka mengapa orang kemudian mengaku cucu Nabi? Karena dengan pengakuan tersebut dia bisa mengeksploitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel dimana saja berada, sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku dimana saja berada, kita masih berbicara masalah polemik nasab, dan ini satu fenomena ya. Sejak dilantik atau pelaksanaannya pelantikan presiden tanggal 20 Oktober kemarin ya, ini nampaknya Rizik Syihab menghilang ya. Rizik Syihab menghilang, mungkin dasarnya satu, malu, kedua malu terhadap narasi-narasinya ya, kemudian juga malu terhadap ucapan-ucapannya ya, dan malu terhadap dirinya, karena dirinya sudah terbaca, sudah terdeteksi, bahkan sudah diyakini oleh para ulama dan kiai, oleh masyarakat, bahwa yang mengaku-ngaku dan dia yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah ternyata bohong. Nah, ini yang paling malu ini ya. Secara secara manusiawi ini bukan main malunya ya. Sekian tahun dia mengaku habaib, habaib ya. Keluarga Rasulullah, nggak tahu Yahudi Yaman ya, Yahudi Kenzi. Ya inilah manusia ya. Makanya ketika dilakukan penyelidikan dan dinyatakan sebagai atau bukan cucu Nabi dan tersebut, marah. Nah, kalau yang marah ya berarti yang palsu kan. Nah, untuk itu dan untuk hal-hal yang demikian ya, Allah mungkin membukakan aib mereka masing-masing, sebab mereka sudah memanfaatkan, mengotori, bahkan merusak kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kekasih Allah dan kekasih kita semua. Sahabat dan saudara-saudaraku dimana saja berada,
Marilah kita ambil hikmah dari itu semua, dan mudah-mudahan Rizik Syihab ini memang tidak berani datang lagi ke Indonesia atau kabur kemana gitulah. Izin pan, malu ya, betapa malunya atau ngaku habaib, ngaku keturunan Rasulullah ternyata palsu ya, dan sudah tua akhirnya jadi cucu Nabi palsu, keluarga Rasulullah palsu, itu malu kan ya. Makanya Ki Rizik Syihab ini, kalau saya nyebutnya Ki Rizik aja ya, Aki Rizik. Ki Rizik Syihab ini jadi malu bertandang sekarang ya. Mau bilang apa? Makanya saya pernah biarkan mereka tidak mengakui, kalau masyarakat dan ulama serta santri-santri dan kiai udah mengakui bahwa itu bukan cucu Nabi, ya kan akhirnya malu sendiri, lebih parah malunya kan. Jadi ketika ngomong saya habaib, ketawa orang kan. Kenapa? Ya salahnya sendiri kan. Kenapa nggak berani membuktikan? Nah, karena tidak berani membuktikan itu karena kepalsuannya, kebohongannya, terbongkarlah semuanya ya. Nah sahabat, dimana saja berada, kita banyak bisa mengambil hikmah dari itu semua dan pelajaran buat diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita simak, dan kita lihat itu menjadi sesuatu hal yang menambah pelajaran dan pengetahuan buat kita. Dan kita bisa analisis bahwa begitulah hidup manusia. Sebab kalau berbohong itu memang susah. Satu kali berbohong, 1.000.000 kali ke sana terus berbohong. Terpeleset aja sebelum sampai ke sana ya terbongkar. Salah aja ya. Udah 1.000 misalnya, ini udah 1.000 hitungan, selamat nih berbohong. Ketika di 1.002, 1.003 terpeleset sedikit, ada bukti, wah bohong nih, wah berarti, wah terus dicari kan. Nah seperti itulah ya, kalau kita berbohong. Jadi susah. Ketika dulu saya waktu masih kecil, itu bapak saya atau orang tua saya mengatakan, jangan suka berbohong. Berbohong itu hal yang paling susah. Satu kali kamu berbohong, selamanya harus berbohong. Kalau tidak ya berarti kamu nggak benar bicara. Ternyata itu memang benar. Baik sahabat, saudara-saudara dimana saja berada, itu hanya pengalaman. Dan ini pun merupakan pengalaman, dan mudah-mudahan polemik nasab ini akan segera hilang. Dan mudah-mudahan PBNU buka mata, buka hati, tidak membutakan mata, membutakan hatinya ya. Tapi membuka mata dan hatinya untuk mensikapi masalah ini. Nah, sini akan kami tampilkan cuplikan-cuplikan para ulama atau ulama yang keras ya kepada habaib ini yang mengaku-ngaku bukan cucu Nabi. Baik, kita simak saja video-video berikut ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Orang-orang yang memang punya tujuan untuk menghancurkan bangsa Indonesia, siapapun pemimpin yang terpilih, siapapun presidennya, mau orang itu adalah orang yang memang dia usung sebelumnya ataupun tidak, pada akhirnya toh mereka juga akan menghancurkan. Itu adalah tradisi daripada mereka-mereka yang memang ingin menghancurkan bangsa. Sudah ada di dalam siasat mereka. Kita tahu setelah terlantiknya Bapak Presiden kita yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto, yang wakilnya Pak Gibran atau Mas Gibran, berapa banyak orang yang ingin menggagalkan keberlangsungannya pelantikan presiden, bahkan dengan dicetuskannya oleh Bapak Rizik Syihab yang katanya mau ada kekuatan dari kelompok Jokowi dan lain sebagainya, yang sudah dinantikan oleh umat, ternyata itu adalah hoax, itu adalah kebohongan. Karena terlanjur malu, akhirnya dia tidak berani pulang ke Indonesia. Yang kedua, walaupun dengan kepresidenan Bapak Prabowo yang sekarang, jangan kira
mereka akan terhenti untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara mereka. Tetap ada sumbu yang paling utama sebenarnya kalau kita lihat di dalam dunia politik, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, ini adalah cara supaya kita bisa introspeksi diri. Jangan melulu menyalahkan pemerintah, jangan melulu menyalahkan presiden, wakil presiden, sementara kita yang ada di bawah merasa yang paling benar. Maka Imam Ghazali mengatakan begini, wahai para pemirsa, kata Imam Ghazali, ma fasadatir ra'iyatu illa bi fasadil muluki wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama'i wa fasadul ulama'i bi hubbil jahi wal mal. Kata Imam Ghazali, nah ini bagi orang-orang yang suka memojokkan pemerintah. Saya kira mau pemerintahnya siapapun, presidennya siapapun, tetap akan dipojokkan, Pak. Bagi orang-orang yang punya tujuan untuk menghancurkan, mengacak-acak integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat itu tidak akan pernah hancur. Kata Imam Ghazali, walaupun masih ada yang maksiat, rakyatnya masih ada yang sholat, ada yang tidak bagi orang muslim. Untuk non muslimnya mungkin ada yang taat di dalam agamanya, ada yang tidak. Ini tidak akan menjadi sebab rusaknya rakyat ini menjadi kerusakan negara. Maka disampaikan oleh Imam Ghazali yang menyebabkan rusaknya rakyat yaitu dengan sebab bifasadil muluk, dengan sebab rusaknya pemerintah. Lalu Imam Ghazali tidak terhenti di situ. Artinya Imam Ghazali ini, Imam Ghazali objektif, tidak menjustis secara utuh bahwa bangsa ini, bahwa rakyat ini akan hancur di tangan umara. Beliau Imam Ghazali objektif. Wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama. Sementara yang akan menjadikan pemerintah itu hancur bisa dengan zalim atau aljur, bisa. Pemerintah itu bobrok bifasadil ulama. Itu sebab rusaknya para ulama. Nah, ini dalam para ulama itu banyak, Pak. Para ulama ini bukan hanya ulama saja, mau itu ulama yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, para habaib, itu masuk dalam kategori itu, yang merasa dirinya adalah orang yang punya ilmu. Kan gitu. Maka ketika ulamanya hancur, rusak, ini akan menjadi sebab yang paling fundamental. Negara ini hancur, pemerintah ini hancur, rakyat ini hancur. Lalu apa yang menyebabkan para ulama itu hancur? Ingat kata Imam Ghazali, yang menyebabkan ulama ini hancur dan yang kemudian akan menjadi virus kehancurannya pemerintah, menjadi virus kehancurannya negara, rakyat, bisababi hubbil mali wal jah. Karena para ulamanya senang dengan pangkat, senang dengan harta, artinya ada kepentingan. Bisa jadi mereka menginginkan dengan bahasanya, dengan gelar ulama ini mampu mengeksploitasi kekayaan umat. Bisa jadi. Hari ini terjadi. Maka jangan sekali-kali menyalahkan pemerintah. Yang paling lucu ketika ada orang yang menjelek-jelekan presiden yang dulu, ABCD bla bla bla, tapi hasil perjuangannya dirasakan, gitu kan. Itu kan orang yang paling polongo tuh orang-orang. Maka kita harus sadar, bangsa kita ini bangsa yang hebat. Seburuk apapun itu pemerintah, tetap di situ ada ulamanya. Makanya Imam Ghazali objektif, gak akan, negara itu gak akan hancur. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Nasihul Ibad, ada lagi tuh bahasanya yang disarahi oleh Syekh Nawawi, rakyat itu gak akan hancur, mau rakyatnya mabuk sampai macam-macam gitu kan, tergantung pemerintahnya. Ya sama, pemerintah juga tidak akan hancur
kalau ulamanya solihin. Amin Allahumma amin. Maka kita doakan dengan terlantiknya di tanggal 20 ya, 20 Oktober kemarin, Bapak Presiden kita yang terbaru bersama wakilnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk memegang amanah, dan tentunya membersihkan dari imigran-imigran yang gak jelas yang ingin menghancurkan bangsa ini. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tegaskan di sosial media ini, Pak Alwi sedang melakukan penyerangan terhadap masyarakat pribumi dengan berbagai versinya masing-masing. Ada versi Muhammad Habsyi, ada versi Bahar Smith, ada versi Rizik Syihab. Dan itu nyata. Kenapa? Lutfi bin Yahya masuk enggak? Sudah Mas Rifki sebutkan, jadi saya nggak perlu menyebutkan, Mas. Ya, kita mau bisa aja. Kira-kira itulah deret-deret hitungannya, Mas. Seolah-olah masyarakat pribumi itu suka ngaku-ngaku nasab. Ya memang Wali Songo keluarga kamu, Wali Songo itu nasabnya pribumi. Ini kan menunjukkan ketololan yang luar biasa Muhammad Husin Al-Habsyi ini, Mas. Nah, tes DNA-nya sudah berbeda, G sama O itu berbeda. Nah, dari tes DNA sendiri ini sebenarnya mereka sudah harusnya beristighfar, karena Wali Songo yang diakui sebagai keluarga mereka, bahkan dijadikan senjata mereka untuk menghantam pribumi secara verbal, melakukan kekerasan terhadap pribumi sebagai objek kekerasan untuk mendapatkan kemuliaan mereka, seolah-olah nasab mereka itu adalah pasti yang telah mereka tata syarapi dan memasukkan Wali Songo sebagai bagian daripada mereka. Ini kan sebenarnya Pak Alwi sedang melakukan kekerasan. Cuman bedanya Muhammad Husin Al-Habsyi melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang lembut. Bahar Smith melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang kasar. Sama-sama melakukan penyerangan. Jadi saya tegaskan di sosial media ini, Pak Alwi sedang melakukan penyerangan terhadap masyarakat pribumi dengan berbagai versinya masing-masing. Ada versi Muhammad Habsyi, ada versi Bahar Smith, ada versi Rizik Syihab. Dan itu nyata. Kenapa? Lutfi bin Yahya masuk enggak? Sudah Mas Rifki sebutkan, jadi saya nggak perlu menyebutkan, Mas. Ya, kita mau bisa aja. Kira-kira itulah deret-deret hitungannya, Mas. Nah, secara teori yang dikatakan Rizik Syihab tentang perlunya tes DNA, dikatakan oleh Muhammad Husin Al-Habsyi, secara teori benar, betul. Nah, ketika itu dikatakan betul, itu kan menunjukkan sempurna kepalsuan mereka. Karena mereka setelah munculnya tesis Kiai Mat, nampak mereka betul-betul tidak punya data itu, Mas. Jadi kedustaannya itu betul-betul nampak di situ. Kemudian ini yang menarik, Mas. Hanif itu saya kira bisa membaca kitab, tapi nggak paham arah fikih, Mas. Selalu mengaitkan nasab dengan nusus, gimana itu? Saya selalu mengulang-ulang. Silahkan dibuka kitab Al-Ahkam karya Imam Qarafi, bahwa nusus itu tidak ada hubungannya dengan waqi'. Jadi ada aturan bermadhab itu terkait dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wada'iyah, dan itu kaitannya dengan nas. Tapi kalau kaitannya dengan waqi', fakta sejarah, itu nggak ada hubungannya dengan nusus. Lah, tadi dikatakan Muhammad Husin Al-Habsyi bahwa ilmu nasab itu ilmu pasti. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan nas. Nah, jika ilmu nasab itu ilmu pasti, maka tidak perlu ijma ulama. Karena tidak ada kaitannya dengan istihad. Nah, ijma ulama itu kan dilatar belakangi adanya istihad yang di situ saling berbenturan antara ulama satu ulama lain, yang dikhawatirkan nanti timbul tidak maslahah di kalangan umat, maka masing-masing ulama yang memiliki istihad yang berbeda-beda itu bisa dikumpulkan untuk melakukan ijma. Dan ini hubungannya dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wada'iyah. Hubungannya dengan nas, hubungannya dengan aturan bermadhab. Sementara nasab itu adalah fakta historis yang berhubungan dengan waqi', tidak ada hubungannya dengan madhab, Mas. Nah, di situ tadi saya sangat mentertawakan Hanif yang mengaitkan antara ilmu nasab dengan nas. Itu betul-betul
atau dia belum membaca kitab Imam Qarafi terkait dengan batasan bermadzhab itu, Mas. Di halaman 190 sampai 200 itu, Mas. Kemudian ini sama bicara tentang nasab itu kayak menata kursi di ruangan itu loh, Mas. Masa mau nata kursi untuk kegiatan seminar harus konsultasi dengan ulama, harus istihad dulu, harus cari dalilnya dulu. Kan itu fakta historis. Masa mau menunjuk warna ini warna kuning, hijau atau biru atau merah, masa harus isbat ijma ulama dulu? Kan tidak enak. Mau misalnya ada banjir, bagaimana melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang kebanjiran, masa harus melakukan ijma ulama dulu, Mas? Ini kan jadi lucu semuanya. Dan sebenarnya tanpa disadari, Muhammad Husin Al-Habsyi, Rizik Syihab itu sudah menjawab gugatan-gugatan Ba'alwi terhadap tesis Kiai Imad. Jadi sebenarnya Kiai Imad itu tinggal kipas-kipas duduk di kursi santai aja, Mas. Karena gugatan dan framing Ba'alwi itu sudah dijawab oleh mereka sendiri sebenarnya. Sebagai Rogitoh membuat pernyataan seperti itu dengan tegas, artinya tanpa disadari Muhammad Husin Al-Habsyi itu sudah membatalkan demi fakta historis bahwa nasab Ba'alwi tidak terkonfirmasi ke Nabi Muhammad sebagaimana yang ada dalam tesis Kiai Imad itu betul. Jadi pernyataan Muhammad Husin Al-Habsyi itu tanpa disadari itu adalah membenarkan tesis Kiai Imad. Karena tesis Kiai Imad itu justru yang telah menunjukkan sebuah riset terkait dengan kepastian fakta historis yang telah diungkapkan. Ini ilustrasi sedikit. Sebulan yang lalu, mungkin belum sebulan, saya kedatangan tamu dari Turki, dari Saudi Arabia, dan dari Oman. Dari Turki, Saudi Arabia, dari Oman. Mereka tahu masalah Ba'alawi di Indonesia ini. Dia bilang apa? Di Saudi, di Oman, di Turki nggak ada yang namanya Ba'alawi turunan Nabi. Wallahil azim kalau saya bohong. Nggak ada itu Ba'alawi turunan Nabi, nggak ada. Dia heran kalau di Indonesia dia ngaku-ngaku turunan Nabi. Dari Turki, dari Oman, dan dari Saudi Arabia. Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi, ketika dikoreksi, kalian ini bukan turunan Nabi, marah. Asli apa palsu? Ini astagfirullahaladzim. Apatah lagi setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang dalam videonya, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA. Tes DNA. Nanti kelihatan tuh yang palsu apa yang asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Ini yang ngomong Ustadz Rizik Syihab. Lalu sekarang dia mau nggak tes DNA? Saya mau tanya, dia mau nggak tes DNA? Mau nggak? Belum terbukti siapa dia. Terbukti belum? Siapa dia? Asli apa bukan? Asli apa palsu? Kalau dia asli pasti mau tes DNA. Orang dia yang suruh. Betul? Dia yang perintahkan. Tes DNA. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA. Nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas. Enggak ada yang ragu-ragu. Maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Faham? Saya katakan di podcast saya, hati-hati ini berbahaya. Saya melihat ada indikasi
mau menguasai Indonesia secara spiritual, ekonomi, dan politik. Gejalanya jelas sekali. Pertama, ada yang bikin kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Mereka bilang kalau ditarim, orang baru nunggu kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib, semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Wali, sama penuh. Di Jawa, Kalimantan, kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Satu ini. Yang kedua, yaitu menyebarkan khurafat-khurafat untuk menundukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Seperti tadi, yaitu Fatih Muqaddam bisa 70 kali mi'raj. Ini sebetulnya menghina Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri hanya 1 kali. Kalau yang mengatakan saya 2 kali mi'raj itu sudah menghina, apalagi 70 kali semalam. Betul? Saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Dan yang lain ada membuat provokasi, seolah-olah membela rakyat. Kami bersama rakyat. Asah golokmu, asah pedangmu, perang. Yang perang nanti siapa, Bu? Yang perang siapa? Pribumi ame pribumi. Bukan pribumi lawan Ba'alawi, enggak. Masya Allah. Lalu apa dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik orang Tarim. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Indonesia milik Tarim. Inna lillah. Apa ikhlas Anda Indonesia dikasih orang Tarim? Mau dikuasai orang Yaman? Jadi identitas keasliannya sebagai cucu Nabi terbukti rungkat, terbukti salah. Mereka bukan turunan Nabi, dan ternyata ada gerakan-gerakan yang sistematis untuk menguasai Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh umat Islam, bangsa Indonesia, waspadalah. Yang ketiga, kepada Ba'alawi, hentikanlah. Karena sekarang Anda sudah tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Mustahil Anda nggak tahu. Kenapa? Anda nggak mau tes DNA. Betul? Artinya dia tahu bahwa gue bukan turunan Nabi, maka gue gak mau tes DNA. Kalau gue tes DNA ketahuan. Kalau udah jelas Anda yakin bukan turunan Nabi, akui itu di depan umum, di hadapan bangsa Indonesia, minta maaf. Kalau tidak, apa kata Nabi? Wa man da'a ila ghairi abih fa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, al jannatu haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada seorang bapak yang dia tahu itu bukan bapaknya, surga haram. Apalagi dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sementara dia tahu bukan cucu Nabi, surga haram. Na'udzubillahi min. Makanya kepada kaum Ba'alawi, sadari itu, takutlah Anda kepada neraka. Oke? Kalau mereka sudah sadar, minta maaf pada bangsa Indonesia, rekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Nggak ada lagi kelas-kelas, nggak ada lagi mereka lebih mulia dari bangsa Indonesia. Tidak boleh lagi, karena di dalam Islam nggak ada kasta. Faham?
Semuanya sama dalam Islam. Yang membedakan manusia mulia atau tidak, iman dan takwanya dan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya aku angkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Yang kedua, takwa. Itulah ukuran-ukuran ketinggian manusia di sisi Allah. Tidak ada nasab sedikit pun. Oleh karena itu, kalau mereka mau sadar, minta maaf kepada bangsa Indonesia, mari kita dekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Nggak boleh lagi ada kasta-kasta. Faham? Faham? Saya mau cerita ini. 50 tahun yang lalu, masih saya muda, masih saya sedang ganteng-gantengnya. Sekarang ya masih ganteng, ya nggak? Masih saya muda, saya berkesempatan ceramah duet dengan seorang Habib. Ini Habib bicara lebih awal, sama-sama Habib muda. Dibilang, kalau ada Habib yang mabuk-mabukan, yang main judi, yang berzina, jangan kata apa-apa. Nah, Habib orang Betawi ini, jangan kata apa-apa. Kenapa? Dia cucu Nabi. Nabi pemegang kunci surga. Pasti akan masuk surga nanti cucu-cucunya dulu. Walaupun dia maksiat segala macam, jangan bilang apa-apa. Dia ahli surga. Saya mendengar itu tersentak. Kenapa? Setahu gua ngaji dari dulu nggak ada cerita-cerita begini. Langsung begitu giliran saya naik, alafu beb, anak koreksi antum. Kalau anda bilang bahwa turunan Nabi itu pasti masuk surga, mana dalilnya? Mana dalilnya? Sementara yang saya tahu, Islam itu dinul khalis, agama yang lurus, agama yang adil. Setahu saya Nabi Muhammad adalah tokoh yang demokratis, tidak nepotis. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, aku telah menciptakan kamu semua dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, Inggris, India dan sebagainya. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, ada 700 suku. Ada Sunda, Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Betul? Betul? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatinya. Karena apa? Notabene bangsa-bangsa itu berlain-lainan agamanya, berlain-lainan bahasanya, sukunya, tapi Allah memerintahkan lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormati. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu, bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa turunanmu. Faham? Faham? Lalu Nabi SAW menjelaskan lagi, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu untuk orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah. Masuk surga dia padahal budak.
wan narul asina walau kana sayyidi dan Quraisyan Hashimian, dan neraka untuk orang-orang yang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy dan Bani Hashim. Faham? Faham? Dan Nabi lebih menegaskan lagi, walau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha, seandainya anak kandungku yang namanya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya apa? Tidak ada privilege buat nasab, tidak ada keunggulan apapun nasab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapak Nabi masuk neraka. Bapak siapa? Nabi Ibrahim Azar masuk neraka. Istri Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Pamannya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Lo siapa? Faham? Ente siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah saya katakan itu, ramai ini satu masjid. Besoknya saya dipanggil sama satu Habib sepuh. Panggil, ya Bib, siap Bib, mohon dikoreksi Bib, kemarin lu ngomong apa? Saya ceritakan lah bla 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 bla. Oh ya, emang tuh anak salah tuh Habib tuh. Tapi ente benar, yang anda katakan semuanya enggak ada yang salah, benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada privilege buat turunan Nabi. Tapi aneh mohon, ucapan seperti itu jangan diucapin lagi lain kali, jangan. Jangan diomongin lagi yang begitu, Ji. Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya simpan di perut. Saya nggak buka-buka, nggak ngomong lagi, nggak mengkritisi lagi para Habib ini. Lama-lama 50 tahun, Masya Allah, saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Macam-macam itu kita lihat, kisah-kisah jahiliyah mereka. Ini berita-berita khurafat yang menyesatkan umat. Leluhurku Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali satu malam. Leluhur kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingking. Leluhur kami bisa nurunin emas dari langit. Itu ada orang maksiat mati karena dia cinta kepada Ba'alwi, kepada habaib, maka cuma dikasih surat doang. Kasih ini surat nanti kepada Munkar wa Nakir, bilang dari Habib, ente pasti masuk neraka, masuk surga. Banyak lagi cerita khurafat itu. Ini 50 tahun saya melihat seperti itu. Kelakuan-kelakuan yang jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampailah pada saat Kiai Imaduddin mengadakan penelitian, yaitu menurut beliau bahwa nasab Ba'alawi batal, tidak tersambung kepada Rasulullah. Beliau mempelajari nasab, ilmu sejarah, kisah-kisah yang namanya Zuriyah Rasul, mulai dari abad keempat, dimulai dari Ahmad bin Isa, turunan Nabi yang ke-8 kalau nggak salah. Ahmad bin Isa punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Dari abad keempat, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal, anak Ahmad bin Isa tercatat di dalam manuskrip sejarah hanya 3 ini. Tiba-tiba muncul pada abad ke-9 akhir yang namanya Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa. Ini yang menjadi perhatian saya pertama. Mereka mengcounter Kiai Imaduddin. Itu orang yang eksis, nggak perlu tertulis dalam sejarah.
Mulai nggak masuk akal saya. Kok yang 3 masuk, kenapa yang 1 enggak? Betul? Betul. Kok yang 3 orang tercatat, kenapa ini tidak? Dari satu sisi saya mulai meyakini. Sebelum itu, ketika saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hari ini saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Mereka bertanya kepada saya, itu Roma Irama berani-beraninya mengatakan hakul yakin bahwa Ali bukan turunan Nabi. Dari mana dia tahu? Apakah dia pernah melihat Ubaidillah dilahirkan? Apakah dia pernah melihat persalinan Ubaidillah? Saya katakan, ente yakin gak sama Nabi Muhammad? Yakin? Ya, semua tanya, Anda yakin gak Nabi Muhammad Rasulullah? Apakah Anda melihat Nabi dilahirkan? Apakah Anda melihat Nabi menerima wahyu pertama? Dasarnya apa Anda yakin? Al-Quranul Karim. Maka saya jawab, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara haqqul yaqin dengan 2 hal. Yang pertama, ayat qauliyah dari Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini ayat qauliyahnya. Dan banyak lagi ayat qauliyah tentang eksistensi Allah sebagai Tuhan. Lalu ayat qauliyahnya apa? Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabin musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu ditumbuhkan bumi yang mati, kemudian ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi, itu bukti bahwa Allah sebagai Tuhan ada bagi orang-orang yang berakal. Jadi saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi menggunakan akal. Pertama, ayat kauniyahnya tesis keimat yang sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh kaum Ba'alawi. Ayat kauniyahnya apa? Tes DNA. Faham? Faham? Faham gak kamu? Nah begitu. Entar pulang, buka internet, klik familytreedna.com, klik familytreedna.com. Nanti akan keluar tuh 180 Ba'alawi di Yaman yang sebagian dari Indonesia itu telah terkonfirmasi bahwa haplogrup mereka adalah G. Apa itu haplogrup G? G adalah Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi. Ba'alawi ternyata haplogrupnya G. Faham? Sementara haplogrup Nabi J1. Nah ini yang ayat kauniyah yang membuat saya hakul yakin bahwa mereka bukan turunan Nabi.